Di video kali ini saya akan melanjutkan video pengerjaan pada lab review di course Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible, di mana sebelumnya saya sudah mengerjakan demo lab juga pada section 10.2 terkait deploying Ansible. Nah, pada video kali ini akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu section 10.3 terkait lab creating playbooks. Jadi langsung saja dibuka lab tersebut. Di lab kali ini kita diminta untuk membuat 3 playbook. Yang pertama ada playbook dengan nama dev_deploy.yaml, yang mana nantinya akan menjalankan task untuk menginstal dan mengkonfigurasi web server HTTPD. Kemudian playbook yang kedua dengan nama get_web_content.yaml nantinya menjalankan task untuk memastikan apakah web server yang sudah diinstal dan dikonfigurasi itu sudah berjalan dengan baik dan sudah berhasil menyediakan konten. Dan yang terakhir playbook dengan nama site.yaml, yang dimana di playbook site.yaml akan menjadi playbook utama yang akan menjalankan 2 playbook, yaitu dev_deploy.yaml dan playbook get_web_content.yaml. Jadi tujuannya pada lab ini yang pertama membuat dan mengeksekusi playbook untuk menjalankan task pada host yang dikelola. Kemudian juga menggunakan Jinja 2 sebagai template-nya, kemudian menerapkan block and rescue serta handlers pada playbook. Baik, langsung saja. Di sini lab-nya masih starting, ditunggu beberapa saat. Oke, di sini workstation-nya sudah aktif. Bisa kita open console terlebih dahulu sembari menunggu server yang lain aktif. Ditunggu beberapa saat. Oke, sembari menunggu di sini saya akan bagi layar terminalnya dengan soal yang ditanyakan nantinya. Sebelumnya kita login dulu ke workstation-nya menggunakan user student dengan password student juga. Selanjutnya kita buka terminal workstation-nya. Sebelum kita mulai pengerjaan lab-nya, di sini kita perlu menjalankan komen lab start review -r2 untuk memulai lab review-nya. Jadi langsung saja kita jalankan komen lab start review -r2. Ditunggu beberapa saat proses starting lab-nya.
Oke, di sini sudah start. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Di sini diinfokan bahwa working directory-nya ada di directory /home, kemudian /student, /review CR2. Nah, pertama kita pindah directory terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita lanjut membuat playbook dengan nama dev_deploy.yaml yang menjalankan satu play. Kemudian host tujuannya yaitu dengan nama grup web servers yang dimana anggotanya server A dan server B. Kemudian kita juga diminta untuk mengatur privilege escalation agar dijalankan sebagai user sudo. Jadi langsung saja kita buat pim dev deploy.yaml. Kemudian di sini kita buat nama playnya, misalkan install and configure web servers. Hostnya yaitu dengan nama grup web servers. Kemudian privilege escalation-nya become true atau nanti dijalankan sebagai sudo. Dan di sini kita definisikan task-task yang bakalan dijalankan. Task yang pertama, di sini kita diminta untuk menginstal package HTTPD. Di sini kita buat nama tasknya, misalkan install HTTPD package. Kemudian di sini menggunakan modul DNF. Nama package-nya yaitu HTTPD, state-nya present. Kemudian soal yang kedua, diminta untuk start dan enable service HTTPD-nya. Di sini kita buat nama task-nya misalkan start and enable HTTPD service. Kemudian di sini menggunakan modul yang namanya service. Nama service-nya HTTPD. Start state-nya started, kemudian enable true. Selanjutnya kita diminta untuk ngedeploy template dengan Jinja 2 yang dimana isinya konfigurasi dari HTTPD con-nya. Jadi working directory untuk template-nya ada di directory templates, kemudian /phost.conf.j2 yang akan dipindahkan ke /etc/conf.d/phost.conf pada host yang dikelola. Nah, selain itu juga di sini diminta untuk agar setiap kali perubahan pada template-nya agar melakukan restart service HTTPD-nya menggunakan handler. Jadi di sini kita buat name-nya misalkan deploy Jinja deploy template HTTPD. Kemudian di sini menggunakan modul template. Source-nya dari directory templates, kemudian phost.conf.j2, kemudian destination-nya atau tujuannya itu etc httpd conf.d vhost.conf. Nah, di sini karena kita menggunakan sudo, jadi kita di sini atur user dan owner, user atau owner dan grup dari file ini. Di sini kita buat ownernya root, grupnya juga root, kemudian modenya 0644. Nah, di sini kita buat notify agar setiap kali perubahan menjalankan handler untuk merestart service HTTPD.
Misalnya di sini kita buat handlernya namanya restart httpd. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk mengcopy file konten index.html ke managed host pada directory /par/www/bhost, kemudian nama hostname dari hostnya, yaitu server A dan server B. Jadi di sini kita buat teksnya misalkan copying content files to managed host. Kemudian di sini kita menggunakan modul copy. Source-nya dari file directory file /index.html ke /par/www/bhost. Kemudian untuk mengambil hostname dari setiap node atau host yang dikelola, kita bisa menggunakan Ansible Pack. Jadi di sini kita tuliskan Ansible Packs, kemudian kurung siku. Nah, di sini yang mau kita ambil yaitu hostname-nya. Kemudian kita atur juga owner-nya sebagai root, terus grupnya juga root, dan modenya 0644. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengkonfigurasi firewall agar mengizinkan service HTTP dapat diakses dari luar. Jadi di sini kita langsung saja buat tasknya, misalkan ensure memastikan port ensure HTTP service is open or reachable, misalkan. Sini kita menggunakan modul yang namanya Ansible POSIX Firewall-D. Nah, kemudian di sini nama service-nya yaitu HTTP di port 80. Kemudian immediate langsung diterapkan true, permanent true, dan state-nya enabled. Oke, jika sudah, yang terakhir kita buat handler agar setiap kali perubahan pada template-nya, service HTTPD-nya di restart gitu. Jadi di sini kita buat handlers, misalkan nama handlersnya yaitu restart HTTPD. Kemudian menggunakan modul service, nama service-nya HTTPD, kemudian state-nya restarted. Oke, jika sudah, disimpan file konfigurasinya dengan menekan tombol escape -2WQ. Selanjutnya kita diminta untuk membuat playbook dengan nama get_web_content.yaml yang menjalankan satu play dengan nama test web content yang nanti dijalankan pada node workstation, di mana playbook ini bakalan ngetes gitu apakah web server pada server A dan server B itu berjalan dengan baik gitu, dan memastikan server A dan server B itu berhasil menyediakan konten gitu, layanan HTTP. Nah, langsung saja kita buat nama filenya pim getWebContent.yaml. Sini kita buat nama playnya yaitu test web content. Kemudian hostnya yaitu workstation. Kita atur juga privilege escalation-nya become true. Kemudian task-nya. Nah, di task-nya ini kita diminta menggunakan block and rescue. Nah, artinya ketika
kontennya berhasil didapatkan atau di crawl dari workstation itu masuk ke blog gitu, ke bagian blog. Tapi ketika nanti misalkan kontennya nggak dapat diambil gitu atau terjadi error pada server, maka nanti akan masuk ke bagian rescue. Nah, di sini kita atur blog, kemudian di sini kita buat dulu nama tagsnya, yaitu retrieve web content and write to error log on failure. Nah, di sini kita buat bloknya dimajukan agar indentasinya benar. Kemudian di sini nama tagsnya yang pertama pada blog yaitu retrieve web content. Di sini menggunakan modul yang namanya Yuri. Bikin Yuri. Kemudian URL-nya yaitu http server_a.lab.example.com. Kemudian return kontennya kita atur yes. Nah, dan di sini juga kita diminta untuk menyimpan outputnya menggunakan register dengan nama konten. Nah, jadi kita buat di sini register namanya konten. Selanjutnya kita buat bagian rescue-nya. Ini dengan nama write to error file. Jadi nantinya ketika ada error gitu, misalnya internal server error gitu, nanti bakalan disimpan ke log file yang namanya error.log, disimpan pada directory /home/student/review cr2. Nah, di sini kita menggunakan modul yang namanya Ansible built-in line in file karena line-nya lebih dari satu baris. Kemudian path-nya yaitu home student review cr2 error.log. Nah, line yang mau kita tangkap yaitu dari register konten ini. Jadi kita masukkan di sini konten. Jika sudah, di sini kita tambahin dulu state-nya yaitu create agar ketika misalnya filenya belum ada, nanti otomatis akan dibuatkan gitu. Atau jika sudah ada, maka bakalan di replace. Oke, jika sudah, kita simpan konfigurasi filenya. Selanjutnya di sini kita diminta untuk membuat playbook dengan nama set.yaml atau playbook utamanya gitu, yang dimana di dalamnya nanti kita import kedua playbook yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita langsung saja import playbook. Nama playbooknya deploy.yaml. Kemudian playbook yang kedua, import playbook get web content.yaml. Nah, jadi di sini nantinya akan berurutan dijalankan dari deploy kemudian get web contentnya. Jika sudah, kita simpan. Sebelum kita menjalankan file YAML-nya, kita cek terlebih dahulu sintak penulisannya di ketiga file tersebut menggunakan command Ansible Navigator run -m stdout, kemudian nama filenya yang pertama deploy, kemudian optionnya yaitu sintak check. Oke, di sini
Oke, typo. Di sini kita salah tulis, harusnya web server, tapi di sini where servers gitu. Jadi kita edit sedikit pada webdeploy.yaml. Pada hostnya, di sini kita ganti web servers. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba cek lagi sintaknya. Oke, di sini sudah tidak ada error, artinya sudah benar semua sintak penulisannya. Kemudian pada file get web content, di sini juga sudah benar. Dan yang terakhir yaitu site.yaml. Oke, di sini sudah benar. Jadi sekarang langsung saja kita jalankan file site.yaml-nya. Ditunggu beberapa saat proses menjalankan task. Oke, di sini playbooknya sudah berhasil dijalankan. Untuk memverifikasi apakah dari server A dan server B sudah berhasil menyediakan konten HTTP, kita bisa melakukannya menggunakan command curl http server a.lab.example.com. Oke, di sini sudah muncul this is a test page. Kemudian di server B juga sama. Nah, jadi konten this is a test page itu diambil dari directory files, kemudian index.html. Jika sudah, kita coba lakukan grade pada labnya, yaitu menggunakan command lab grade review cr2. Tunggu beberapa saat proses grading labnya. Oke, di sini sudah pass ya. Jadi kita sudah berhasil menyelesaikan lab review cr2. Langsung saja kita finish untuk membersihkan environment-nya menggunakan command lab finish, kemudian review -cr2. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih.